Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, saat kedua tangan Wu Henjian dan Ding Hua akan bentrok, tiba-tiba suara seperti guntur mengejutkan mereka berdua. Sepertinya kalian tidak menganggap Dewa Guntur ada dengan kalian, bertingkah sesuka hati di sini, ucap sosok kerangka itu terlihat tidak senang. Bahkan orang sekuat Wu Henjian dan Ding Hua tidak dapat menggerakkan tubuh mereka di bawah tekanan dari kerangka itu. Tiba-tiba sosok kerangka itu berubah menjadi seorang pria setinggi 2 meter, seluruh bagian yang mengering tiba-tiba kembali seperti manusia normal. Rambut sosok itu seperti kilat yang melayang di udara kosong. Ini sebenarnya Dewa Guntur, teriak semua orang dengan terkejut. Meskipun mereka tidak pernah melihat Dewa Guntur, tapi ciri-ciri orang di depan mereka sama persis seperti apa yang di buku catatan. Melihat ini, klan Bei dan klan Jin semua membungkuk, keringat dingin mengalir di dahi mereka. Dewa Guntur itu berkata, "Saya mengira bahwa nama saya akan dilupakan dari waktu ke waktu. Saya tidak menyangka akan ada beberapa generasi muda yang masih mengingat saya. Kalian datang ke sini sudah bisa dikatakan takdir. Saya tahu bahwa kalian datang ke sini ingin mendapatkan warisan saya. Selanjutnya nasib baik atau nasib buruk akan tergantung dengan kekuatan kalian," ucap Dewa Guntur sedikit menjentikkan jarinya. Kekuatan yang agung memindahkan semua orang ke dalam aula utama. Setelah itu sosok Dewa Guntur kembali lagi menjadi sosok kering dengan nafas lemah. "Saya tidak memiliki banyak waktu, setelah saya mati saya mungkin tidak terkendali dan merusak semuanya. Setelah saya mati saya mungkin tidak terkendali dan akan merusak semuanya," ucap Dewa Guntur. Rubah Guntur perlahan datang dan Dewa Guntur segera berbaring di tubuh rubah itu. "Tuan, meskipun Anda mengizinkan semua orang untuk memasuki aula utama, tetapi saya tidak yakin mereka bisa keluar," ucap Rubah Guntur. Dewa Guntur menggelengkan kepala lalu berkata, "Mungkin kali ini akan berbeda. Saya melihat keberadaan seorang anak yang sangat mirip dengannya. Jika ini gagal mungkin saya tidak bisa menunggu siapapun lagi," ucap Dewa Guntur menutup matanya di atas tubuh Rubah Guntur. Di sisi lain semua kelompok Sioyan saat ini sudah memasuki aula utama berkat Dewa Guntur. Sioyan lalu berkata kepada kelompoknya, "Semua orang bersiap-siap untuk perang kapan saja. Saya tidak tahu siapa yang ada di aula utama ini, yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya kita yang ada di dalam aula ini. Klan Bei dan klan Jin juga berada di sini. Musuh kali ini tidak mudah untuk dihadapi," ucap Sioyan. Semua orang menganggukkan kepalanya. Armor Dewa Hitam diaktifkan. Tempat semua orang saat ini dikelilingi oleh dinding-dinding batu besar. Di dinding-dinding itu terdapat ukiran Dewa Guntur seolah-olah merekam kehidupan Dewa Guntur. Ukiran di sini sangat jelas menggambarkan Dewa Guntur melakukan pelatihan. Ketika sampai di ukuran terakhir, Sioyan melihat Dewa Guntur yang sudah menjadi dewa perang. Hal yang mengejutkan bahwa di situ menampilkan dua sosok Dewa Guntur. Yang satu merupakan Dewa Guntur yang mereka lihat, sedangkan yang lainnya memiliki mata hitam. Mengapa sosok ini sangat mirip dengan Dewa Guntur? Apakah sosok ini merupakan sisi gelap dari Dewa Guntur? Mungkinkah ada dua Dewa Guntur di tempat ini, ucap Sioyan dengan sedikit gelisah. Semua orang juga merinding setelah melihat ukiran itu. Apa yang diucapkan Sioyan adalah kemungkinan yang sangat besar. Jika memang ada sisi gelap Dewa Guntur di sini, maka tidak heran bahwa aula utama akan disegel oleh Dewa Guntur. Catatan di buku mengatakan bahwa kegilaan Dewa Guntur membunuh semua orang mungkin adalah ulah sisi gelap Dewa Guntur, ucap Sioyan menghubungkan semua petunjuk yang dia lihat. Nan Erming lalu berkata, "Jika ini masalahnya bukankah kita sekarang akan menghadapi sisi gelap Dewa Guntur," ucap Nan Erming. Sioyan dan Ding Hua saling melirik dan mengangguk. "Itu kemungkinan yang sangat mungkin," ucap Sioyan dan Ding Hua.
Xiozan lalu berkata, kalian jangan bercanda lagi, di hadapan Dewa Guntur Iblis kita hanyalah semut kecil. Bagaimana cara kita menghadapinya, ucap Xiozan. Mendengar ini Xiaoyan tidak berdaya. Dia secara paksa dikirim oleh Guntur, sekarang apa yang bisa dilakukan hanyalah menghadapi dengan berani. Molly Strom melihat ke samping lalu berkata, Xiaoyan, ada pintu yang tersembunyi di sana, ucap Molly Strom. Kerumunan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada sesuatu bahaya di pintu ini. Saat memasuki pintu batu, seluruh ruangan menjadi dipenuhi cahaya. Di tengah-tengah ruangan itu terdapat sebuah alun-alun. Di alun-alun terdapat sosok yang sangat mirip dengan Dewa Guntur, perbedaannya hanyalah mata sosok itu terlihat gelap dan memancarkan aura yang sangat gelap. Melihat ini Xiaoyan dan yang lainnya dapat mengkonfirmasi spekulasi mereka sebelumnya. Ada dua Dewa Guntur yang merupakan satu Dewa Guntur asli, yang lainnya satu sisi gelap Dewa Guntur. Tidak lama kemudian kedua klan juga sudah berada di sini. Mata mereka saling memandang saat melihat sisi gelap Dewa Guntur itu. Meskipun ketiga kelompok saling bermusuhan, tetapi pada saat ini mereka harus bekerja sama untuk bertarung melawan sisi gelap Dewa Guntur. Kalau tidak, mereka semua bisa mati oleh kekuatan sisi gelap Dewa Guntur ini. Pada saat ini sisi gelap Dewa Guntur melihat semua orang dengan acuh tak acuh lalu berkata, selamat datang di Aula Guntur saya, kalian semua adalah orang yang sudah ditakdirkan, ucap sisi gelap Dewa Guntur. Setelah mendengar itu baik kelompok Xiaoyan, kelompok klan Bei dan kelompok klan Jin saling bertukar pandang. Mereka berkata secara bersamaan, ditakdirkan. Ucup semua orang, sepertinya kita harus mengalahkannya. Kalau tidak, maka tidak ada jalan untuk kita keluar, ucap Bayushi. Bayushi, meskipun klan Jin saya dan klan Bei Anda adalah musuh, tetapi situasi saat ini sudah antara hidup dan mati. Jika kita tidak bergandengan tangan, saya khawatir tidak ada satupun dari kita yang bisa keluar hidup-hidup, ucap Jinsen. Bayushi memandangi sisi gelap Dewa Guntur yang memancarkan aura yang sangat kuat itu. Lusinan orang di klan Bei dan klan Jin pada saat ini terfokus pada sisi gelap Dewa Guntur. Jika kalian sudah mengatur semuanya, maka saya akan menyerang sekarang. Saya tidak terlalu senang untuk menunggu, ucap sisi gelap Dewa Guntur. Setelah kata-katanya jatuh, tiba-tiba Guntur meroket di atas kedua kepala klan. Guntur itu seperti bom yang langsung menabrak keduanya dan meledak. Hanya dalam satu serangan ini membuat tanah meledak terbuka. Seketika banyak mayat dari anggota klan Bei dan klan Jin yang langsung tewas di tempat. Jinsen, Wu Henjian dan Bayushi yang merupakan Daosian bintang 5 pun nyaris tidak bisa menghindarinya. Mereka masih terjebak dalam kekuatan Guntur. Dua klan besar yang bisa mengguncang kota Qian sebenarnya akan selemah ini di hadapan sisi gelap Dewa Guntur. Setelah menyerang klan Jin dan klan Bei, tiba-tiba sisi gelap Dewa Guntur menoleh ke kelompok Xiaoyan. Dia perlahan membuka mulutnya saat berkata, sekarang giliran kalian, ucap sisi gelap Dewa Guntur. Celaka, ucap Xiaoyan dengan ekspresi jelek. Tiba-tiba suara Zhan Lao terdengar di dalam hati Xiaoyan. Bocah, kamu tidak perlu panik, jalankan keterampilan pagoda emas. Dan gunakan 3 keajaibanmu untuk terhubung satu sama lain, ucap Zhan Lao. Xiaoyan tidak ragu sama sekali dan menggunakan kepalanya. Tubuhnya berubah menjadi sinar api dan 3 keajaiban di tangannya melonjak keluar. Segel di tangan Xiaoyan bergerak untuk mengaktifkan keterampilan pagoda emas di tubuhnya. Setelah 3 keajaiban bergabung, tiba-tiba kekuatan menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Xia langsung melesat dan menghadapi serangan sisi gelap Dewa Guntur. Xiaoyan, apa yang Anda lakukan? Teriak semua orang di pihaknya. Mereka semua tahu betapa kuatnya kekuatan Guntur dari seorang ranah dewa. Hanya dengan kekuatan Daosian, Xiaoyan sangat mustahil untuk bentrok dengan serangan itu. Wu Henjian yang melihat adegan ini, dia mencibir, bagus. Sebelum saya bisa membunuhmu, lebih baik kamu mati terlebih dahulu, ucap Wu Henjian. Meskipun klan Jin tidak dalam posisi yang lebih baik daripada Xiaoyan,
Setidaknya mereka masih hidup dan dapat melihat Sioyan dibom sampai mati. Pada saat ini guntur yang seperti bom itu sudah mengecam tubuh Sioyan tanpa penyimpangan. Di bawah Sioyan mata semua orang di pihaknya dipenuhi dengan takut dan kekhawatiran. Klan Jin memperhatikan dengan acuh tak acuh, mereka tahu bahwa akhir hidup Sioyan tidak lama lagi. Suara ledakan yang memekakkan telinga terus bergema di alun-alun. Itu terus berlanjut hingga beberapa saat sebelum akhirnya menghilang. Mata semua orang berkumpul di tempat di mana Sioyan dibom oleh guntur. Setelah guntur menghilang, sosok Sioyan juga menghilang. Apakah dia sudah mati? Sepertinya dia langsung diledakkan menjadi abu-abu. Sangat menyedihkan, bahkan dia tidak meninggalkan daging. Ucap Wu Henjian. Bayushi menghela nafas ketika dia melihat adegan ini. Tetapi dia merasa sedikit kasihan, bajingan, ini semua salah saya tidak membantunya, teriak Xiozan. Xiozan memandang Sioyan yang menghilang, dan semua orang kehilangan akal untuk sementara waktu. Apakah Sioyan benar-benar mati tanpa meninggalkan daging yang tersisa? Namun pikiran seperti itu dipatahkan oleh raungan, sosok Sioyan tampaknya berada di depan Dewa Guntur. Tinju Sioyan ditutupi oleh guntur, itu secara langsung menghantam ke wajah sisi gelap Dewa Guntur. Saya akan mengembalikannya kepada kamu, teriak Sioyan. Sisi gelap Dewa Guntur mungkin tidak mengharapkan adegan ini akan terjadi. Oleh karena itu dia tidak sempat untuk menghindar sama sekali. Sioyan meninju wajahnya dengan kekuatan penuh dan dipadu dengan kekuatan guntur. Dengan kekuatan sebesar itu hantaman Sioyan menciptakan ledakan dengan momentum yang kuat. Bagaimana mungkin? Teriak Jinsen dan Bayushi dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa Sioyan akan lolos dari serangan Dewa Guntur dan sebaliknya memberikan pukulan balik. Dengan pukulan penuh itu langkah Dewa Guntur hanya mundur 2 langkah ke belakang. Dia menstabilkan sosoknya dan menatap wajahnya tanpa cedera. Ini adalah pukulan penuh Sioyan. Pukulan ini tidak hanya kekuatan Sioyan tetapi juga penggunaan Sioyan dari teknik pagoda emas untuk mengubah serangan Dewa Guntur menjadi kekuatannya sendiri. Menggabungkan kekuatannya sendiri dan kekuatan Dewa Guntur Iblis. Bahkan dengan itu semua tidak menyebabkan kerusakan kepada Dewa Guntur ini. Sosok Sioyan yang masih menggantung di udara, dia menoleh ke klan Bei dan klan Jin saat berteriak. Jika Anda masih tidak menyerang, Anda bisa melupakan untuk bisa selamat dari sini, teriak Sioyan. Mendengar teriakan itu Jin dan Bayushi pulih dari keterkejutannya. Segera keduanya mengangguk tidak keberatan, begitu juga tim Fearless langsung berada di sisi Sioyan. Meskipun Sioyan tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Dewa Guntur, tetapi setidaknya mereka mendapatkan sedikit harapan. Untuk sementara waktu klan Jin dan klan Bei tidak keberatan untuk bergandengan tangan dan mencoba menunjukkan kartu truf mereka. Karena mereka semua tahu bahwa saat ini mereka sedang menghadapi dewa yang kuat. Pedang cahaya emas muncul di tangan Jinsen, sumber abadi dari tubuhnya dicurahkan dan cahaya pedang emas menjadi lebih menyilaukan. Golden Slash, teriak Jinsen, pedang emas itu membesar hingga ratusan kaki di langit. Dan dia menebas ke arah Dewa Guntur. Bayushi secara alami tidak mau ketinggalan di belakang. Tangannya yang besar terangkat di udara, sumber energi keabadian meledak dari tubuhnya dan segera berubah menjadi beberapa cetakan kepalan di udara, itu meledak ke arah Dewa Guntur. Harimau Xiozan mengaung dan berlari ke udara, begitu juga sosok naga Long Yan memenuhi langit dan mengguncang tanah hingga bergetar. Molly Strom menjadi ribuan bayangan pedang, sedangkan Ziyin menari-nari saat menciptakan banyak cloning yang disertai dengan belati. King Mu'er mengeluarkan cambuk foniknya dan tangannya Nan Erming berubah menjadi lengan naga. Long Sitian yang berubah menjadi naga Tianlong dengan tubuh yang sangat besar. Kobaran api keluar dari mulutnya. Zheng Hui berdiri diam dan berpura-pura menjadi tengkorak namun mengeluarkan kekuatan jiwa yang mengerikan. Suara seruling dan gelombang suara yang tak terlihat membentuk gelombang kejut satu persatu dari Dinghua. Yang terakhir Kang Dong juga membuat pukulan terkuatnya.
Semua orang pada saat ini tidak memiliki reservasi sedikit pun dan mengarahkan serangannya yang paling kuat. Suara ledakan energi terus-menerus terdengar dan serangan semua orang membombardir Dewa Guntur secara bersamaan. Semua serangan itu membuat ledakan dan kehancuran yang sangat mengerikan. Api membumbung ke langit dan disertai ledakan yang tak ada habis-habisnya. Debu berterbangan dari segala arah dan menggulingkan bangunan-bangunan yang ada di sekitar. Debu besar menutupi sosok Dewa Guntur yang disebabkan oleh serangan semua orang. Setelah beberapa saat mata semua orang secara bertahap menjadi jelas dan tertuju pada arah Dewa Guntur Iblis. Setelah debu berangsur-angsur menghilang mengungkapkan sebuah lubang besar di tanah. Sosok Dewa Guntur berdiri tegap dan tidak ada bekas di sekujur tubuhnya. Pertahanan yang tidak masuk akal, ucap Jin Sen dan Bayushi dengan ekspresi jelek saat melihat adegan ini. Melihat dewa itu yang masih berdiri tegak sudah menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Jin Sen dan Bayushi adalah puncak dari Daoxian Bintang 5, dan Wu Henjian telah mencapai Daoxian Bintang 5. Ditambah dengan Ding Hua dan kelompok Sioyan yang menyerang bersamaan. Pihak lain bahkan tidak terluka, untuk sesaat hati semua orang terasa putus asa. Sisi gelap Dewa Guntur perlahan-lahan membuka mulutnya saat berkata, "Jarang sekali saya melihat semua orang begitu bersemangat untuk menyerang saya. Kalau begitu saya akan membuat kalian semua lebih merasakan serangan dari saya," ucap sisi gelap Dewa Guntur. Dia mengangkat satu tangan dan guntur terbang di atas lengannya, itu memancarkan energi yang sangat mengerikan. Sioyan menggertakkan giginya, ini adalah pertama kalinya Sioyan bisa merasakan betapa kuatnya ranah dewa. "Zanlao, apa yang harus saya lakukan? Menghadapi kekuatan tingkat dewa ini saya khawatir hanya bisa mengandalkan Anda," ucap Sioyan. Namun suara Zanlao masih tidak terdengar meski Sioyan sudah memanggilnya. Di medan tempur bola guntur sudah terbentuk, itu menyambar pasukan klan Jin dan pasukan klan Bei dengan jumlah orang yang paling banyak. Sioyan mengerutkan kening melihat situasi yang mengerikan ini. Dia tidak peduli bahkan jika klan Jin dan klan Bei sudah mati, tapi jika guntur ini mengenai dia dan kelompoknya maka mereka akan menjadi satu akhir yang sama. Oleh karena itu sosok Sioyan bergegas keluar dan langsung menantang Dewa Guntur. Sioyan juga punya kartu truf, dia punya pagoda emas milik Zanlao. Jika dia benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati, Zanlao tidak akan benar-benar membiarkannya. Ini adalah dukungan Sioyan dan dia harus bekerja keras untuk rekan-rekannya. Dewa Guntur yang ditantang oleh Sioyan perlahan mengangkat jarinya menunjuk Sioyan. Dan bola guntur segera terbentuk di ujung jarinya, itu berubah menjadi semburan cahaya guntur ke arah Sioyan. Bola guntur yang dikombinasikan dengan kekuatan penghancuran cukup untuk dengan mudah membunuh seorang Daoxian Bintang 5. Tetapi Sioyan hanyalah Daoxian Bintang 2, dan saat ini dia harus menerima serangan yang menakutkan. Ketika bola guntur menembak tiba-tiba segel tangan Sioyan bergerak dan mengaktifkan teknik pagoda emas yang disertai oleh 3 keajaiban. Kekuatan 3 keajaiban di depannya berubah menjadi bola lotus api warna-warni. Setelah itu Sioyan melemparkan bola lotus api untuk memblokir bola guntur. Namun kedua kekuatan itu tidak meledak, fusi Sioyan dari 3 keajaiban tampaknya merupakan perpaduan dari bola guntur milik Dewa Guntur. Di mata luar biasa semua orang Sioyan benar-benar menyelesaikan bola guntur milik Dewa Guntur Iblis. Tetapi pada saat yang sama dengan suara keras kekuatan fusi dari 3 keajaiban meledak. Lagi pula kekuatan Sioyan masih terlalu lemah, bahkan jika 3 keajaiban itu kuat tetapi lawannya adalah ranah dewa. Kemampuan Sioyan untuk bertahan hingga sekarang sudah merupakan keajaiban besar. Bola guntur menerobos 3 keajaiban Sioyan dan energi besar tiba-tiba meledak. Tubuh Sioyan juga terpental ke belakang menabrak dinding dengan kuat. Puing-puing yang jatuh di atasnya mengubur tubuh Sioyan. Semua orang di pihak Sioyan marah dengan putus asa saat ini. Kekuatan mereka terlalu lemah untuk bersaing dengan Dewa Guntur.
Bahkan jika mereka menyerang tidak akan bisa merubah keadaan. Sekarang mustahil untuk bisa melukai Dewa Guntur, serangan mereka tidak berguna bagi pertahanan Dewa Guntur. Jinsen Bayushi dan Wu Henjian yang terluka parah pada saat ini memandang Xiaoyan yang terpendam di dalam puing-puing. Mata mereka menyusut dan pupil mereka gemetar menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Bagaimana orang ini bisa bertarung melawan dewa, ucap Wu Henjian dengan gemetar. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan jauh melampauinya. Anak ini sebenarnya tidak sederhana. Saya tidak tahu dari mana sebenarnya dia berasal. Dia sebenarnya memiliki cara untuk bisa bersaing dengan dewa meskipun pada akhirnya dia gugur, ucap Jinsen. Mata Bayushi juga terkejut, benar-benar sulit membayangkan bahwa bintang 2 Daoxian akan mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, yang terbaik adalah tidak menyinggung orang seperti ini, ucap Bayushi. Ketika dia melihat Xiaoyan, dia jelas merasa bahwa Xiaoyan memiliki identitas yang aneh. Pada saat ini tubuh Xiaoyan tiba-tiba bersinar dengan aura emas yang menyilaukan. Dia perlahan-lahan bangkit di depan semua tatapan yang tertegun. Dia bahkan masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Bahkan kekuatannya tiba-tiba meroket pesat, ucap terkejut klan Jin dan klan Bei. Aura Xiaoyan saat ini tiba-tiba digantikan dengan warna emas yang menyilaukan. Dan di matanya rune samar mengalir di dalamnya. Melihat kebangkitan Xiaoyan, tim Fearless segera mengaktifkan teknik tim Xuan Li Xuan. Mereka mentransmisikan semua kekuatan mereka ke Xiaoyan. Dan cahaya pada Xiaoyan menjadi lebih tajam pada saat ini. Setelah beberapa saat, darah di tubuh Xiaoyan telah mengering. Meskipun armor besi dan pakaiannya rusak, tetapi luka fisiknya benar-benar sembuh. Yang paling istimewa adalah sepasang mata emas Xiaoyan. Di dalam pupilnya seseorang bisa melihat kobaran api yang menyala-nyala. Xiaoyan sedikit memejamkan mata dan merasakan kekuatan misterius yang kuat di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Zhan Lao membantu Xiaoyan dengan cara ini. Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan seperti itu bukan yang dimiliki Daoxian. Sidik jari Xiaoyan berubah dan beberapa nyala api dengan cepat terbentuk di depannya. Kali ini dia tidak menyerang beberapa teratai api dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tetapi anehnya Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan mengkompres nyala api surgawi. Kekuatan misterius yang sangat kuat disalurkan pada nyala api surgawi. Saya tidak peduli jika kamu adalah Dewa Guntur atau Dewa Wabah. Hari ini tidak ada yang bisa bergerak. Aku akan membunuhmu, ucap Zhan Lao berkata dari mulut Xiaoyan secara bersamaan. Dewa Guntur yang sangat kuat itu sepertinya merasakan ancaman. Dia bisa melihat perubahan besar pada sosok Xiaoyan. Dan bahkan senyum sebelumnya menghilang digantikan dengan wajah serius. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi, paksaan yang kuat meletus di tubuhnya. Dan kekuatan emas ini membuat nafas Xiaoyan melambung tinggi. Semua orang merasa udara menjadi sangat tertekan. Di sisi lain Dewa Guntur juga mengangkat tangannya, tanpa menunda lagi bola guntur langsung membombardir ke arah Xiaoyan. Melihat guntur yang datang, Xiaoyan tidak melarikan diri sama sekali. Justru langkah kakinya melangkah ke depan, tinjunya yang disertai dengan kobaran nyala api yang kuat menghantam bola guntur. Di medan pertempuran suasananya menjadi sangat tertekan, udara didengung oleh kekuatan kuat dari keduanya. Dan bangunan di sekitarnya juga membuat suara berderak, seolah-olah gravitasi dapat dihancurkan kapan saja. Setiap tinju yang diajukan Xiaoyan akan meninggalkan lautan api yang sangat indah. Bola guntur itu hancur dari waktu ke waktu dan meledak kemudian menyatu dengan lautan surgawi api Xiaoyan. Semua orang tahu bahwa masing-masing bola guntur itu cukup untuk dengan mudah membunuh keberadaan Daoxian. Namun pada saat ini semua orang menyaksikan adegan ini dengan mata mereka sendiri bahwa Xiaoyan menghancurkan ratusan bola guntur. Setelah kekuatan dari 3 keajaiban yang membentuk lautan api surgawi melahap puluhan guntur, kekuatan guntur secara aneh dipindahkan ke tangan kanan Xiaoyan.
Momentum tinju Xiaoyan semakin kuat dan kuat, serangan Dewa Guntur yang membordir tubuh Xiaoyan tidak hanya tidak menyakitinya, tetapi berubah menjadi kekuatan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan menelan ratusan bola gunturnya Dewa Guntur jika menunjukkan ekspresi serius. Dengan begini sisi gelap Dewa Guntur tidak lagi menahan kekuatannya. Tangannya terangkat dan ribuan bola guntur terbentuk di udara. Kali ini jumlah guntur itu tidak hanya dari segi kuantitas tetapi kekuatannya juga lebih kuat dari sebelumnya. Di luar medan tempur sosok Dewa Guntur yang asli bisa melihat pemandangan yang terjadi. Dia berkata, serangan kali ini tergantung pada apakah anak ini dapat mengatasinya. Jika itu bisa diatasi maka dia akan menang 80% dalam pertempuran selanjutnya, ucap Dewa Guntur yang berada di tempat rahasia aula utama. Dia tersenyum tipis melihat Xiaoyan, sisi gelap Dewa Guntur adalah sepotong dari tubuhnya. Bisa dibilang keduanya adalah orang yang sama. Jika sisi gelapnya mampu dikalahkan oleh Xiaoyan, berarti dia sebagai yang asli juga bukan lawannya. Sosok rubah guntur di sampingnya tidak seperti penampilan besar seperti sebelumnya. Sekarang dia menjadi rubah kecil yang duduk berdampingan dengan Dewa Guntur. Ia berkata, "Tuan, jika iblis guntur jatuh Anda juga akan mati," ucap rubah guntur. "Saya sudah menjadi orang mati, bahkan jika saya mati tetapi iblisku tidak akan ikut mati. Jika saya benar-benar menghilang maka segel yang mengurungnya juga akan menghilang. Jika itu terjadi maka dia bisa keluar dan membunuh semua makhluk hidup. Oleh karena itu saya berharap bahwa iblisku akan mati sebelum saya menghilang," ucap Dewa Guntur tersenyum dan terus memperhatikan sosok Xiaoyan dengan tenang. Di matanya dia berharap bahwa Xiaoyan akan mengalahkan sisi gelap iblisnya. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.